untuk merebut ya. Tapi dengan adanya gangguan ini akan memperlambat rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Vietnam sehingga sekarang di area top lane yaitu di SP lane Fumi Eko punya sedikit space setidaknya dan ya tidak menerima damage yang terlalu besar dari adanya kehadiran dua player Vietnam lainnya. Iya, dan yang sangat mengganggu untuk di arah early dari Vietnam ini sebenarnya lebih dari regenerasi HP-nya si Minotaur sih yang dari arah early kan HP-nya nggak terlalu banyak ya, Iya. dengan heal yang nggak terlalu banyak juga, tapi berasa banget gitu di arah early game. Oh, apa yang terjadi kali ini? Mulai ada sedikit pergerakan di mana First Blood berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Dan ini satu poin yang cukup mahal bisa dibilang ya ke arah seorang Ngok-B. Dan itu akan membuat lagi-lagi space tercipta di area top lane membuat juga akhirnya pemain-pemain lainnya dari Vietnam akan mundur ke bagian belakang. Sebentar lagi Turtle akan muncul dan ini bisa dibilang akan menjadi penentuan juga karena dari game yang kita lihat early game Turtle pertama ini yang menentukan ke depannya seperti apa. Iya, dan bahkan harassment untuk di arah top lane ya, menuju ke arah Arlot dari Vietnam. Ditambah lagi fakta bahwa dia membawa emblem Killing Spree, ini menandakan bahwa mungkin dari Arlotnya ini akan ngebawa ke arah hybrid atau full ke arah item offensif. Yang dimana menurut Choji ini adalah pergerakan yang bisa dibilang cukup beresiko. Dari segi damage output oke, emang gede banget. Tapi lihat bagaimana dengan roamer dan juga dari junglernya. Junglernya Martis tank, kalau dia naruh badan depan kayaknya agak resiko juga. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Minotaur, kalau untuk di arah early-nya udah ke meltdown habis-habisan, biasanya agak susah untuk catch up dari seorang Minotaur untuk bisa kuat ataupun tebal menerima damage dari tim Indonesia. Iya, Vivian juga baru saja mendapatkan 1 poin kali ini dengan 1 lasitnya. Tapi lihat agresif yang diberikan oleh tim Indonesia kali ini menjebak 1 pemain langsung dan hilang sudah. Dalam sekejap mata Miku gak dikasih nafas sedikit pun. Bahkan masih ada sedikit pressure yang mau diberikan dengan Torn Apart Memory. Sayang sekali, memang bukan menjadi sebuah eliminasi. Tapi seharusnya ini udah cukup untuk menandakan kekuasaan atau dominasi dari tim Indonesia di area gold lane-nya. Karena tadi sempat ada mirroring juga ya yang coba dilakukan oleh tim Vietnam di bagian bottom lane. Tapi bukan itu yang menurut Choji bener-bener keren banget dari Indonesia untuk di 3 menit Apa pertama. tuh? Ingat gak tadi Turtle hilang nih, gak nyampe 15-20 detik tiba-tiba udah di bawah semuanya. Ini rotasinya bener-bener komit dan komunikasi bener-bener bagus banget dari Indonesia untuk melakukan push. Walaupun dari segi turret yang gak hancur, tapi seenggaknya gold shield Turtle udah dipegang sama Chell. Makanya kita bisa melihat bahwa perbedaan levelnya ini cukup signifikan di angka 1 level. Apalagi dengan Vivian yang udah standby di arah bottom lane. Iya, plus 1 awareness ya bisa dibilang. Iya. Karena bahkan tadi ketika Turtle aja, Vivian tuh udah langsung menuju ke bagian bottom lane. Seakan-akan dia juga udah ready akan adanya peperangan nantinya ataupun mirroring yang akan dilakukan oleh tim Vietnam. Untuk area top lane seharusnya nggak bakal ada pergerakan yang terlalu agresif. Fumi yang masih mandiri juga akan melakukan clearing terus-menerus. Meanwhile, mungkin di area mid lane nih bisa menjadi sebuah tempat pertempuran yang kalau misalnya di-trigger, ini bisa langsung dimakan juga sama tim Indonesia. Kalau untuk di mid lane bisa, tapi sejauh ini winning lane-nya dari Indonesia itu baru di XP dari gold lane. Kalau di arah mid lane nggak terlalu banyak, tapi di arah gold lane lagi 4 lawan 1. 4 lawan 1. Ya memang kalau kita ngomongin ke arah kuantitas 4 lawan 1 itu udah pasti hilang ya. Tapi ya sayangnya belum ada waktu yang dimiliki oleh seorang Miku untuk kembali ke arah minimal inner turret. Dan ini ngebuat lagi-lagi Turtle akan diamankan oleh tim Indonesia secara bersih. Ini kerugiannya sangat-sangat besar sih dari Vietnam. Pengen coba mirroring untuk di arah top lane tapi nggak dapat apa-apa. Dan bahkan inisiasinya udah mulai keras nih Nevin. Mulai ada tarikan dengan adanya 1 final stand, tapi Vivian still survive, berhasil menuju ke bagian belakang dan Petrify dilakukan memang mendapatkan 1 korban yaitu ke arah seorang Shinny. Tapi lihat pembalasan yang diberikan, Vivian masih nggak mau pulang, masih memberikan backupan yang begitu baik dan 3 pemain hilang dari tim Vietnam. Tiuma terpaksa hanya bisa menunggu di area outer turret aja. Gak bisa pergi lebih jauh lagi, begitu juga untuk seorang Miku. Dan apakah Vival akan mencoba untuk melakukan penculikan ke arah purple buff-nya? Mengingat belum ada pemain Vietnam yang kembali dan yes, ini dia purple buff untuk seorang Vival. Itulah pentingnya skill resource management untuk di arah early game. Karena tadi bisa lihat nggak, waktu Vivian sama dari Cini itu udah bener-bener sekarat banget. Teman-teman dari Vietnam tuh udah nggak punya skill source untuk melakukan fight back. Lihat bagaimana banyaknya skill source, Final Slash dikeluarin, ditambah lagi dengan Vengeance. Habis itu ada juga dari Martis yang bener-bener ngeluarin Mortal Coil depan sana. Ujung-ujungnya dia nggak bisa lari, kena Torn Apart Memory. Dan bahkan tadi ya dari Ngok B-nya itu sendiri terkena 1 hempasan ekor naga dari Yuzong. Agak ditampar pakai ekor naga ya? Ditampar tadi, hilang langsung 3 loh, 4 tadi nggak salah, 4 atau 3 nggak salah hilang.
untuk di arah 6 menit pertama. Dan ini berbahaya banget karena kenapa? Sejauh mata memandang dengan perbedaan network yang hampir menyentuh ke angka 6.000 gold per menit. Ini berarti, bukan 6.000 gold per menit. Dengan perbedaan 6.000 berarti 1 menitnya itu beda 1.000 gold. Dibandingkan dengan Indonesia, iya. Itu per menitnya. Oke, tapi untuk saat ini lihat efek tadi fight yang membuat langsung Chell mendapatkan mangsa berikutnya dan ini berarti mereka bisa dapetin mid to red sih seharusnya. Dengan 5 pemain yang udah mulai berjalan-jalan, oke lah mereka tukar ke arah outer turret di area top lane. Bukan menjadi sebuah kerugian, malahan menjadi sebuah keuntungan besar bagi tim Indonesia. Karena sekarang Vivian bisa semakin bebas. Dia mau kemana terserah, mapnya udah terang banget nih untuk tim Indonesia. Iya, tak lagi dan lagi juga dicoba untuk diambil oleh teman-teman dari Indonesia. Dimana Vivian sepertinya dari tadi sangat-sangat suka dengan recall efeknya dari All Star ya. Selalu melakukan hal tersebut di arah mid lane dan bahkan di depan teman-teman dari Vietnam tanpa ada takutnya tertumbangkan sama sekali. Karena mungkin balik lagi melihat dengan adanya emblem pull yourself together, otomatis dari segi respawn time-nya juga nggak terlalu lama-lama banget lah. Ya memang ciri khas dari seorang Vivian, tapi lihat untuk saat ini nih rumahnya masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Ada Harvest Pen yang terpaksa dikeluarkan, tapi belum ada jebakan yang on point. Nampaknya masih menunggu juga, apalagi udah ada kehadiran dari seorang naga terbang yaitu Fumi Eko. Dan lihat di bagian belakangnya Mi harus hilang juga. Dan masih ada satu final stage untuk menghambat, tapi ternyata hambatan yang diberikan tidak terlalu lama. 2 pemain hilang dari Vietnam. Satu kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh Vietnam adalah konsistensi dan juga tekad dari Mi ini yang agak terlalu tinggi. Tadi lihat nggak bagaimana Mortal Coil itu sebenarnya kan ada 2 fase kan, yang maju terus bisa mundur lagi kan. Itu bener-bener dimajuin 2 fase-fasenya. Tapi nggak ada yang nge-follow up ataupun nge-backup, ngebuat dari junglernya tumbang, otomatis source damage tinggal dari Miku. Sementara Miku kalau disamperin sama Fumi Eko, dia pasti ketakutan. Iya. Pertama ada Petrify gitu kan, tanpa ada informasi apapun otomatis Miku pasti akan menjaga jarak. Yang dimana berarti akan menggunakan Renner-nya. Masalahnya kalaupun menggunakan Renner, menit ke-8 dengan perbedaan network segini, kayaknya belum berasa deh. Iya ya, ini bakalan cukup sulit gitu kan. Apalagi tadi posisi fight yang mereka buka juga bukan menjadi sebuah posisi yang menguntungkan untuk tim Vietnam nantinya. Dan sekarang semakin dekat tim Indonesia menuju ke area base dan juga Valentina, dan bahkan tadi nggak kesentuh sama sekali loh dari Chell karena emang balik lagi nggak ada yang nyentuh. Yang bisa menyentuh maksimal cuman Mi, tapi balik lagi dia adalah jungler yang dimana itu terlalu beresiko. Untuk sekarang pun kita bisa melihat perbedaan levelnya di angka 4 level loh antar jungler. Di angka 4 level, impactnya benar-benar besar banget berarti ya dari segi atribut yang dimiliki ataupun dari segi skill source yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Lord udah mulai menuju dari area top lane, mendekat juga ke area base turret di bagian top lane-nya. Vivian masih memberikan sedikit pancingan-pancingan, terutama untuk seorang Tiumah ya yang setia banget untuk ngeladenin beberapa pancingan tersebut. Nih Passion sudah mulai dibuka juga mengincar ke arah seorang Chell, tapi Chell masih terlalu jauh di bagian belakang. Black Dragon Force sudah mulai dibuka juga mengincar ke bagian belakang lagi. Harvest Pen bahkan dibuka karena Lordnya bisa bergerak dengan bebas untuk langsung masuk ke area base. Fumi Eko yang akan menjadi pertukaran kali ini. Tapi di sisi lain juga Cini masih punya sedikit pergerakan yang cukup bebas dengan satu kopi ultimate yang dia buka, yaitu sebuah final slash, dan Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama di bawah 11 menit. 10 menit 40 detik lebih tepatnya. Permainan yang bisa dibilang, bahkan tadi untuk di last team fight-nya aja itu keren banget loh. Cini maju ke depan sana pakai flicker, nyalain final slash yang diambil atau dicuri dari Arlot, dan itu menghasilkan kepada 2 player yang terkena sisi, dan dimana langsung di follow up oleh Brody juga membuat untuk defensive manuver dari Vietnam hanya tersisa tinggal 3 ataupun 2 orang tadi untuk di arah late team fight-nya. Dan dengan 10 menit ini adalah match tercepat. Ya, dengan 10 menit ini adalah match tercepat. Bagaimana nanti untuk di game kedua? Karena bisa kita lihat untuk di arah early game-nya, di arah mid lane sebenarnya nggak terlalu banyak kericuhan. Tapi untuk di arah top lane dan juga di arah bottom lane ya, gold lane dan juga XP itu didominasi banget sama teman-teman dari Indonesia.